Ini adalah part ke-29. Membaca buku Unlimited Power, Kuasa Tak Terbatas, halaman 190. Apa artinya itu bagi kita? Para periset percaya bahwa kurangnya oksigen tampaknya memainkan peran penting dalam membuat sel-sel menjadi ganas seperti kanker. Yang jelas itu mempengaruhi kualitas hidup sel itu sendiri. Ingatlah bahwa kualitas kesehatan Anda sebetulnya adalah kualitas hidup sel-sel tubuh Anda. Demikianlah sepenuhnya memberikan oksigen yang cukup kepada sistem Anda tampaknya merupakan prioritas nomor satu, dan bernafas efektif jelas merupakan titik tolaknya. Masalahnya kebanyakan orang tidak tahu bagaimana caranya bernafas. 1 dari 3 warga Amerika mengidap kanker, tetapi para atlet hanya mengalami 1 kasus kanker dari setiap 7 atlet. Mengapa? Studi-studi ini mulai memberi kita penjelasan. Para atlet itu memberi aliran darahnya unsur yang terpenting, yaitu oksigen. Penjelasan lainnya adalah bahwa atlet-atlet ini menstimulasi sistem kekebalan tubuh mereka untuk bekerja pada tingkatan maksimum dengan menstimulasikan gerakan limfe. Izinkan saya menjelaskan cara bernafas paling efektif untuk membersihkan sistem Anda. Hendaknya Anda bernafas dengan rasio ini: hirup 1 hitungan, tahan 4 hitungan, hembuskan 2 hitungan. Seandainya Anda menghirup udara selama 4 detik, tahan 16 detik dan hembuskan udara selama 8 detik. Mengapa? Mengapa menghembuskan nafas harus 2 kali lebih lama? Ketika itulah Anda membuang racun lewat sistem limfe Anda. Mengapa ditahan 4 kali lebih lama? Demikian Anda sepenuhnya mengedarkan oksigen ke dalam darah dan mengaktifkan sistem limfe Anda. Ketika Anda bernafas, hendaknya Anda mulai dari dalam perut Anda, seperti penyedot debu yang membuang segala racun dari sistem darah Anda. Seberapa laparkah Anda merasa setelah olahraga? Apakah Anda mau duduk dan makan steak besar setelah baru lari 4 mil? Kita tahu tidak seperti itu. Mengapa tidak? Sebab lewat nafas yang sehat, tubuh Anda sudah mendapatkan apa yang paling dibutuhkannya. Jadi inilah kunci pertama hidup sehat. Berhentilah dan ambillah 10 nafas mendalam dengan rasio seperti di atas, setidaknya 3 kali sehari. Bagaimanakah rasionya? Hirup 1 hitungan, tahan 4 hitungan, hembuskan 2 hitungan. Umpamanya, mulai dari perut, tariklah nafas dalam-dalam lewat hidung Anda sambil menghitung hingga 7, atau pilihlah angka lebih besar sesuai kemampuan. Tahanlah nafas Anda selama 4 kali hitungan tadi, yaitu 28. Lalu hembuskanlah perlahan-lahan lewat mulut Anda selama 2 kali hitungan tarikan tadi, yaitu 14 kali. Janganlah pernah memaksa diri. Lihatlah hingga hitungan berapa Anda sanggup. Dengan perlahan-lahan mengembangkan kapasitas paru-paru yang lebih besar. Lalu ambillah 10 nafas mendalam seperti itu 3 kali sehari. Maka akan Anda alami peningkatan yang dramatis dalam tingkatan kesehatan Anda. Tidak ada makanan atau vitamin di dunia yang dapat memberi tubuh Anda seperti yang diberikan oleh pola pernafasan yang efektif. Komponen penting lainnya dari pernafasan keseluruhan yang sehat adalah latihan aerobik setiap hari. Lari boleh, walaupun sedikit menekan. Berenang sangat baik, tetapi salah satu latihan aerobik yang paling baik untuk segala cuaca adalah lompat trampolin, yang mudah dan tidak terlalu menekan tubuh Anda. Penting dicatat agar latihan lompat trampolin ini dilakukan tanpa tekanan yang tidak perlu. Anda bisa melakukannya secara bertahap dan hati-hati hingga Anda sanggup melakukannya selama 30 menit tanpa rasa sakit, tanpa stres, dan tanpa keletihan. Bangunlah fondasi yang kokoh sebelum mulai melompat-lompat. Kalau Anda berolahraga secara benar, Anda akan dapat bernafas mendalam dan kontinu hingga Anda lebih bugar. Banyak buku tentang lompat trampolin dan bagaimana itu menguatkan sistem organ tubuh Anda. Silakan luangkan waktu untuk menjajaki bentuk olahraga yang meningkatkan kehidupan ini. Anda takkan menyesal. Kunci kedua adalah prinsip makanan yang kaya akan air. 70% planet ini ditutupi air. 80% tubuh Anda terdiri dari air. Berapa persenkah dari diet Anda seharusnya mengandung air? Anda perlu memastikan agar 70% diet Anda terdiri dari makanan yang kaya akan air.
Itu berarti buah-buahan atau sayur-sayuran segar atau jus yang baru diperas. Ada orang yang merekomendasikan minum 8 hingga 12 gelas air setiap harinya untuk membersihkan sistem. Tahukah Anda bahwa itu gila? Pertama-tama sebagian besar air kita juga tidak terlalu baik. Kemungkinan besar mengandung klorin, fluoride, mineral, dan zat-zat beracun lainnya. Minum air yang disuling biasanya paling baik, tetapi apapun air yang Anda minum, Anda tidak bisa membersihkan sistem Anda dengan menenggelamkannya. Jumlah air yang Anda minum hendaknya didikte oleh rasa dahaga. Daripada mencoba membersihkan sistem Anda dengan membanjirinya dengan air, Anda tinggal makan makanan yang secara alami kaya akan air, makanan-makanan yang mengandung air. Hanya ada 3 jenis bipolar ini, buah-buahan, sayur-sayuran, dan tunas. Ketiganya akan memberi Anda banyak air, substansi pembersih yang memberikan kehidupan Anda. Ketika orang hidup dengan diet makanan yang rendah kandungan airnya, hampir pasti fungsi tubuhnya akan terganggu, seperti yang dikatakan oleh Alexander Bryce, MD, dalam The Law of Life and Healthy. Ketika tubuh kekurangan cairan, darah mempertahankan gravitasi spesifik yang lebih tinggi, dan produk-produk sisa beracun seperti perubahan tisu atau sel dibuang dengan cara yang sangat tidak sempurna. Oleh karenanya tubuh diracuni oleh ekskresinya sendiri, dan dapatlah dikatakan bahwa alasan utamanya adalah karena tubuh kekurangan cairan untuk membuang limbah sel tubuh itu sendiri. Diet Anda hendaknya secara konsisten membantu tubuh Anda dengan proses pembersihan daripada membebaninya dengan bahan makanan yang tidak dapat dicerna. Menumpuknya produk sisa di dalam tubuh mendatangkan penyakit. Salah satu cara untuk sebisa mungkin membebaskan aliran darah dan tubuh dari sisa-sisa dan racun adalah membatasi makanan maupun bukan makanan yang menekan organ-organ pembuangan tubuh. Cara lainnya adalah dengan memberikan air yang cukup kepada sistem untuk membantunya membuang sisa-sisa tersebut. Dr. Bryce melanjutkan, tidak ada cairan yang dikenal ahli kimia yang bisa melarutkan substansi padat sebanyak air, yang sungguh merupakan pelarut terbaik yang ada. Oleh karenanya, kalau tubuh diberikan cukup air, keseluruhan proses nutrisinya distimulasikan karena efek produk-produk sisa beracun yang melumpuhkan itu disingkirkan dengan dilarutkan lalu dibuang oleh ginjal, kulit, perut, dan paru-paru. Kalau sebaliknya bahan-bahan beracun ini dibiarkan menumpuk dalam tubuh, muncullah segala jenis penyakit. Mengapakah penyakit jantung itu paling mematikan? Mengapakah kita dengar tentang orang yang tumbang tewas di lapangan tenis di usia 40? Salah satu alasannya mungkin adalah karena mereka telah seumur hidup menyumbat sistem mereka sendiri. Ingatlah, kualitas kehidupan Anda tergantung kepada kualitas kehidupan sel-sel Anda. Kalau aliran darah Anda penuh dengan produk sisa, lingkungan yang dihasilkannya tidaklah mempromosikan kehidupan sel yang kuat, hidup, dan sehat, ataupun biokimiawi yang mampu menciptakan kehidupan emosional yang seimbang bagi individu yang bersangkutan. Dr. Alexis Carrel, seorang pemenang hadiah Nobel pada tahun 1912 dan anggota Rockefeller Institute, berupaya membuktikan teori ini dengan mengambil tisu dari ayam yang usia normalnya rata-rata 11 tahun dan menjadikan sel-sel tubuh ayam itu hidup tak terhingga hanya dengan membebaskannya dari produk-produk sisa mereka sendiri dan dengan memberikan makanan yang mereka butuhkan. Sel-sel ini dipelihara hidup selama 34 tahun, setelah mana Rockefeller Institute menjadi yakin bahwa mereka bisa memelihara sel-sel tersebut hidup selamanya, dan oleh karenanya memutuskan untuk mengakhiri eksperimen tersebut. Seberapa persenkah dari diet Anda itu terdiri dari makanan yang kaya akan air? Seandainya Anda buat daftar hal-hal yang Anda cerna minggu lalu, seberapa persenkah yang kaya akan air? 70%kah? Rasanya tidak. Bagaimana dengan 50%? 25%? Atau 15%? Ketika saya tanyakan hal ini di seminar-seminar saya, biasanya saya temukan kebanyakan orang makan 15-20% makanan yang mengandung air, dan itu jelas lebih tinggi daripada populasi secara keseluruhan.
Izinkan saya mengatakan sesuatu, 15% itu bunuh diri. Kalau Anda tidak percaya, periksa saja statistik kanker dan penyakit jantung dan evaluasikanlah jenis-jenis makanan yang hendaknya Anda hindari menurut rekomendasi National Academy of Sciences dan jumlah kandungan airnya. Kalau Anda memperhatikan alam dan Anda lihat hewan-hewan yang paling besar dan paling berkuasa, akan Anda temukan bahwa mereka itu herbivora, gorila, gajah, badak, dan sebagainya. Itu semua makan makanan yang akan kaya air. Herbivora itu usianya lebih panjang daripada karnivora. Bayangkanlah burung pemakan bangkai. Mengapakah menurut Anda penampilannya mengerikan seperti itu? Karena ia tidak makan makanan yang kaya akan air. Kalau Anda makan sesuatu yang kering dan mati, terkalahkan seperti apa penampilan Anda nantinya. Saya hanya separuh bercanda dalam hal ini. Sebuah gendong itu hanya mungkin sekuat dan seindah bagian-bagiannya. Demikian pula lah halnya dengan tubuh Anda. Kalau Anda ingin merasa sepenuhnya hidup, akal sehat mengatakan Anda sebaiknya makan makanan yang hidup, yang kaya akan air. Sesederhana itu saja. Bagaimanakah Anda memastikan 70% diet Anda terdiri dari makanan yang kaya akan air? Sebetulnya sederhana saja. Pastikan saja mulai dari sekarang Anda makan salad setiap kali makan. Jadi makanlah buah itu jadikanlah buah itu makanan ringan yang Anda makan daripada coklat. Anda akan merasakan perbedaannya ketika tubuh Anda lebih efisien dan oleh karenanya memungkinkan Anda merasa hebat. Kunci ketiga, hidup sehat adalah prinsip kombinasi makanan yang efektif. Beberapa waktu yang lalu, seorang dokter bernama Stephen Smith merayakan ulang tahunnya yang ke-100. Ketika ditanya apa yang memungkinkannya hidup selama itu, ia menjawab, peliharalah perut Anda selama 50 tahun pertama. Maka ia akan memelihara untuk 50 tahun yang berikutnya. Tidak ada kata-kata yang lebih benar daripada itu. Banyak ilmuwan besar telah mempelajari kombinasi makanan. Dr. Herbert Salton yang paling dikenal, tetapi tahukah Anda siapa ilmuwan pertama yang mempelajari dengan ekstensif? Dr. Ivan Pavlov, orang yang paling dikenal karena kaya terborosannya dengan stimuli atau respon. Ada orang yang mengubah kombinasi makanan itu menjadi sesuatu yang sangat rumit, padahal sebetulnya sangat sederhana. Ada makanan tertentu yang hendaknya tidak dimakan bersama dengan makanan lainnya. Jenis makanan yang berbeda-beda menurut jenis cairan pencernaan yang berbeda pula, dan tidak semua cairan pencernaan itu cocok. Umpamanya, apakah Anda makan daging bersamaan dengan kentang? Bagaimana dengan keju dan roti? Atau susu dengan sereal? Atau ikan dengan nasi? Bagaimanakah seandainya saya beritahu Anda bahwa kombinasi seperti itu betul-betul merusak sistem internal Anda dan merampas energi Anda? Anda mungkin akan mengatakan bahwa sejauh ini saya masuk akal, tetapi sekarang saya sudah tidak waras. Izinkan saya menjelaskan mengapa kombinasi ini merusak dan bagaimana Anda bisa menghemat banyak sekali energi syaraf yang mungkin Anda buang percuma sekarang ini. Makanan yang berbeda-beda itu dicerna secara berbeda-beda. Makanan bertajin, nasi, roti, kentang, dan sebagainya, menuntut media pencernaan alkalin yang pada mulanya dipasok oleh mulut oleh enzim petsialin. Makanan protein, daging, produk susu, kacang-kacangan, biji-bijian, dan yang serupa menuntut media asam untuk pencernaannya. Hidroklorid asid dan pepsin adalah hukum kimia bahwa dua media yang bertolak belakang, asam dan alkali, tidak bisa bekerja berbarengan. Keduanya saling menetralkan satu sama lain. Kalau Anda makan protein dengan tajin, pencernaan terganggu atau berhenti total. Makanan yang tidak dicerna menjadi lahan subur bagi bakteri yang memfermentasikan dan membusukkannya, menimbulkan gangguan pencernaan dan gas. Kombinasi makanan yang tidak cocok merampas energi Anda, dan apapun yang menghasilkan hilangnya energi berpotensi menghasilkan penyakit. Itu menciptakan asam yang berlebihan yang membuat darah mengental sehingga lambat beredar ke seluruh sistem, merampas oksigen dari tubuh. Anda ingat bagaimana rasanya setelah pesta Thanksgiving?
Seberapa kondisifkah itu terhadap kesehatan yang baik, aliran darah yang sehat, fisiologi yang energik, terhadap upaya menghasilkan hasil-hasil yang Anda inginkan bagi kehidupan Anda? Apa sih obat resep yang paling laris di Amerika Serikat? Anda tahu, dulunya obat penenang Valium. Sekarang Tagamet, obat untuk gangguan perut. Mungkin ada cara makan yang lebih masuk akal, yaitu kombinasi makanan yang sehat. Berikut adalah cara yang sangat sederhana untuk membayangkannya. Makanlah hanya satu makanan yang dipadatkan setiap kali makan. Apakah makanan yang dipadatkan itu? Apapun yang tidak kaya akan air, umpamanya daging sapi itu dipadatkan, sementara semangka itu akan kaya air. Ada orang yang tidak mau membatasi kombinasi makanan yang dipadatkan, jadi izinkan saya memberitahu apa yang setidaknya bisa Anda perbuat. Pastikanlah Anda tidak makan karbohidrat bertajin berbarengan dengan protein. Jangan makan daging berbarengan dengan kentang. Kalau Anda merasa tidak bisa hidup tanpa keduanya, makanlah yang satu di waktu siang dan yang lain di waktu malam. Itu tidak sulit, bukan? Anda bisa pergi ke restoran terbaik di dunia dan mengatakan, saya pesan steak tanpa kentang goreng dan saya pesan salad besar dengan sayur-sayur rebus. Itu tidak masalah. Protein akan cocok dengan salad dan sayur-sayuran, sebab salad dan sayur-sayuran itu kaya akan air. Anda juga bisa memesan kentang goreng tanpa steaknya dan memesan salad beserta sayuran rebus. Apakah Anda akan kenyang dengan hidangan seperti ini? Tentu. Apakah Anda bangun lelah di waktu pagi, bahkan setelah tidur 6 atau 7 atau 8 jam? Mengapa? Anda tahu mengapa? Sementara Anda tidur, tubuh Anda bekerja lembur mencerna kombinasi makanan yang tidak cocok. Bagi banyak orang, pencernaan menghabiskan lebih banyak energi syaraf daripada hampir apapun juga. Ketika makanan itu tidak cocok kombinasinya, waktu yang dibutuhkan untuk mencernanya bisa sampai 8, 10, 12, atau 14 jam bahkan lebih. Ketika makanan itu cocok kombinasinya, tubuh akan dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan pencernaan berlangsung rata-rata 3 hingga 4 jam, sehingga Anda tidak perlu membuang-buang energi untuk pencernaan. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 196. Sekian, bye-bye.